Ada fase dalam hidup di mana keheningan tidak lagi berarti damai, melainkan gema dari sesuatu yang pernah ramai, dan di sanalah aku belajar bahwa kesepian bukan ketiadaan orang, melainkan kehadiran diri yang tidak lagi dikenali. Sendirian itu memang tenang, tapi di dalam tenang itu ada sunyi yang menatap balik. Ia tidak berbisik, tapi mampu mengoyak dengan lembut. Karena sunyi punya cara sendiri untuk berbicara, ia menanyakan hal-hal yang sengaja kita hindari dan memaksa kita menatap bayangan sendiri sampai kita sadar betapa asingnya diri ini di hadapan diri sendiri. Dan dulu aku kira rumah adalah tempat untuk pulang, tapi ternyata rumah bukan selalu berbentuk tembok dan atap. Kadang rumah adalah seseorang. Iya, dia adalah seseorang. Iya, dan kadang rumah adalah masa yang terlalu berlalu. Dan kadang rumah adalah dirimu sendiri yang pernah bahagia, yang kini entah di mana. Seiring waktu, aku belajar bahwa menjadi dewasa bukan sekedar tumbuh, melainkan kehilangan bagian-bagian dari yang dulu membuat hidup terasa ringan. Kita tidak pernah benar-benar belajar kuat, kita hanya terbiasa menanggung yang sama berkali-kali sampai rasa sakit itu terasa luar biasa. Dan entah sejak kapan, aku berhenti menunggu. Iya, aku berhenti menunggu sesuatu yang datang dari luar, sebab kebahagiaan yang paling tenang ternyata lahir dari menerima bahwa tidak semua yang kita cintai akan kembali. Bahwa kehilangan bukan kutukan, tapi proses alami untuk menyiapkan ruang bagi yang baru. Meskipun yang baru itu kadang hanya kesunyian itu sendiri. Dunia perlahan mengajarkanku bahwa hidup tidak pernah menjanjikan keadilan. Kita dilahirkan dengan luka yang tidak kita pilih, dan seringkali kita harus menyembuhkan diri dengan tangan yang gemetar. Tapi mungkin di sanalah letak keindahannya, bahwa manusia tetap memilih berjalan, bahkan ketika setiap langkahnya terasa sia-sia. Pernah satu malam, aku bertanya pada diriku, untuk apa semua ini? Untuk apa aku terus bertahan jika akhirnya semua akan hilang juga? Lalu suara di dalam kepalaku menjawab pelan, karena hidup bukan tentang menahan agar sesuatu tetap ada, tapi tentang bagaimana kau berdamai ketika semuanya pergi. Ada seorang filsuf yang pernah berkata dan perkataannya menempel di benakku. Iya, perkataannya yaitu seperti ini. Dan mereka yang terlihat menari dianggap gila oleh mereka yang tak mendengar musiknya. Barangkali begitulah cara hidup bekerja. Setiap orang sedang menari di atas nada yang berbeda, dan kesedihan hanyalah saat musik itu berhenti sejenak, membiarkan kita sadar betapa sepinya ruang tempat kita menari itu. Dan kini aku mulai mengerti bahwa kesendirian bukan hukuman, tapi panggilan. Iya, panggilan untuk menengok ke dalam, menyapa bagian-bagian jiwa yang selama ini kita biarkan diam,
dan bertanya dengan jujur, apakah aku benar-benar hidup atau hanya belajar agar tampak hidup? Mungkin tidak ada jawaban yang pasti, karena hidup tidak dirancang untuk memberi kepastian. Ia hanya menuntun kita melewati kehilangan, lewat rasa sakit, lewat sunyi yang memaksa kita menjadi saksi dari diri sendiri. Dan aku akhirnya belajar bahwa tidak semua makna harus ditemukan, sebagian hanya bisa dijalani dan dimengerti setelah semuanya berakhir. Bahkan mungkin ketenangan bukanlah ketiadaan luka, tapi kemampuan untuk tidak lagi melawan keberadaannya. Kita terlalu sering berdoa agar hidup jadi ringan, padahal yang seharusnya kita minta adalah dada yang lebih lapang. Bukan berarti doamu salah, doamu itu benar. Mintalah agar keringanan, tapi mintalah juga agar dadamu lapang. Sebab penderitaan tak pernah bisa dihapuskan. Ia hanya bisa diberi tempat yang lebih luas di dalam hati. Dan pada akhirnya, pada akhirnya, manusia bukan mencari kebahagiaan, melainkan mencari alasan untuk tetap terus hidup. Dan terkadang alasan itu sederhana, karena kita belum selesai mencintai dunia ini, meskipun dunia tak selalu mencintai balik. Maka biarlah sendiri ini menjadi altar tempat kita mengenal Tuhan, tempat kita menundukkan kepala pada kenyataan yang tak bisa kita ubah, sebab di antara kehilangan, sunyi, dan air mata yang jatuh tanpa suara, ada sesuatu yang tetap bertahan, yaitu kesadaran bahwa kita masih di sini, masih hidup, dan masih punya kesempatan untuk menebus hari-hari yang sempat kita benci. Dan mungkin disitulah rumah itu berada, bukan di masa lalu, bukan pada seseorang, tapi di titik paling hening dalam jiwa kita sendiri. Tempat di mana akhirnya kita bisa berkata pelan, "Aku sudah pulang."